wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sapitri. Saya dari kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan nomor induk mahasiswa 2323240031. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar pendidikan di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Basinun MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Hubungan Pendidikan dan Pembangunan. Ada 4 pembahasan materi yang akan saya bahas, yaitu 1. Pengertian pendidikan dan pembangunan, 2. Hubungan pendidikan dan pembangunan, 3. Peran pendidikan dalam pembangunan, dan yang keempat, strategi pendidikan dalam pembangunan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pendidikan dan pembangunan. Pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pembangunan adalah pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Banyak kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Ada beberapa cara untuk mengukur pembangunan, yaitu kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, keadilan sosial, dan kesinambungan. Pengertian pembangunan dimaknai yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara kontinu atau berkelanjutan. Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan pendidikan dan pembangunan. Pendidikan dan pembangunan merupakan dua kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Pendidikan akan berjalan dengan lancar jika disertai dengan pembangunan yang layak terhadap sarana dan prasarana dalam proses pendidikan berlangsung. Pendidikan dapat menghasilkan orang-orang yang akan menunjang sebuah pembangunan. Begitu pula sebaliknya, pembangunan dapat membantu menunjang jalannya pendidikan seperti pembangunan sarana ataupun prasarana yang membantu dalam pembelajaran. Dan seperti yang dinyatakan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pendidikan menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara. Pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing manusia Indonesia. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Apa sih peran pendidikan dalam pembangunan? Pendidikan dan pembangunan sangatlah berkesinambungan, karena apabila orang yang berpendidikan tentunya akan memiliki jiwa pembangunan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam hal ini tentunya peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting, karena apabila dalam masyarakat maupun negara jika tidak ada yang berpendidikan, maka masyarakat tersebut tidak akan berkembang maju dan kemungkinan masyarakat tersebut akan mengalami kemerosotan mental, moral, spiritual, bahkan hingga ekonomi.
Tak hanya itu, peranan pendidikan dalam pembangunan merupakan lembaga utama yang mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian serta menanamkan sikap modern kepada para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Kaitan antara pendidikan dan pembangunan yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan memiliki economic return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam fisik. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang strategi pendidikan dalam pembangunan. Ada 4 strategi pendidikan dalam pembangunan, diantaranya yang pertama, strategi peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Maksudnya adalah semua warga negara Indonesia diberikan akses pendidikan yang sama, apapun tingkat ekonomi mereka dan apapun latar belakang sosial mereka. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan adalah penerapan strategi ini dimulai pada saat jenjang sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan sistem pembinaan profesional dengan pendekatan gugus sekolah. Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan adalah konsep keterkaitan dan kesepadanan antara materi ajar dengan kebutuhan di lapangan, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja. Dan yang terakhir, keempat, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, yaitu dilakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dilakukan untuk melakukan program-programnya secara efisien. Dengan tercapainya tingkat pendidikan yang tinggi akan berimplikasi pada perkembangan pembangunan. Karena dalam pembangunan sumber daya alam, maka juga diperlukan sumber daya manusia yang tinggi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan adalah proses mendidik manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dan peran pembangunan pendidikan yakni untuk mempersiapkan generasi yang berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan dalam berkompetisi dalam dunia global, serta menciptakan sumber daya manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas sehingga bisa mengentaskan kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan mempunyai misi pembangunan, mula-mula membangun manusianya, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik, yang bersasaran di lingkungan fisik maupun yang bersasaran di lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangun sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupannya. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.